Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menghasilkan hasil persentase kami tentang pemanfaatan teknologi di Melayu Riau. Yang beranggotakan 1. Adelia Noviza, 2. Amira Ramadhani, 3. Ayu Wulandari, 4. Dea Trinanta, 5. Radia Alzikri, 6. Riana Ditya, 7. Siva Laila, 8. Zawa Aulia Putri. Table of Context. 1. Pengertian teknologi. 2. Teknologi dan peralatan hidup Melayu Riau. 3. Alat-alat pertanian. 1. Pengertian teknologi. Pengertian teknologi. Teknologi pada hakikatnya adalah cara melakukan suatu hal, yaitu cara yang dipakai manusia untuk beberapa kegiatan dalam kehidupannya. Teknologi terutama terlihat dalam pendayagunaan potensi sumber daya yang ada di sekitar manusia. Oleh karena itu, teknologi merupakan satu di antara sekian banyak aksi budaya manusia dan merupakan cermin daya kreatif dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pengertian tersebut berdasarkan pada pemahaman bahwa teknologi yang terlihat sebagai penerapan gagasan atau pengetahuan, pengertian dan keyakinan seseorang ke dalam pendayagunaan sumber daya alam yang dikenalnya, yang umumnya berada di sekitarnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memecahkan masalah. Masyarakat Melayu Riau sejak zaman dahulu telah memiliki bermacam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, sejak zaman lampau, masyarakat Melayu Riau telah menguasai teknologi. Teknologi tersebut diklasifikasikan menjadi teknologi pertanian, pernikahan, peternakan, pertukangan, perkapalan, pertambangan, dan pengolahan bahan makanan. Sistem teknologi yang dikuasai orang Melayu menunjukkan bahwa orang Melayu kreatif dan peka dalam memfungsikan lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya. Orang Melayu juga tidak tertutup terhadap perubahan teknologi yang menguntungkan dan menyelamatkan. 2. Teknologi dan peralatan hidup Melayu Riau. Teknologi dan peralatan hidup Melayu Riau. Masyarakat Melayu telah memiliki dan menguasai bermacam-macam teknologi, mulai dari teknologi yang menghasilkan makanan dan tumbuh-tumbuhan yang kemudian menjadi pertanian, berburu yang berkembang menjadi usaha peternakan, menangkap ikan yang berkembang menjadi usaha perikanan, dan berbagai teknologi penangkapan yang dipakai, serta cara mengangkut hasil-hasil usaha yang disebutkan di atas. Teknologi yang dikuasai masyarakat Riau antara lain membuat rumah dan atap yang terbuat dari daun-daunan, atau membuat keranjang untuk mengangkut hasil pertanian yang bentuk dan jenisnya beragam. Masyarakat Melayu juga menguasai cara membuat perkakas yang dipakai sehari-hari. Cara ini masih ada dan terus berlanjut sampai sekarang. Masyarakat Melayu mampu secara aktif menghasilkan berbagai teknologi dan sekaligus mengembangkannya, sesuai dengan fungsi dan pengaruh lingkungan tempat digunakannya teknologi tersebut. Masyarakat Melayu tidak canggung dengan perubahan teknologi asal teknologi tersebut lebih menguntungkan dan mudah diterapkan. Contoh pemanfaatan teknologi dalam pertanian masa kini. 3. Alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian adalah pada pertanian di daerah Riau adalah pertanian dengan sistem ladang. Di samping itu ada pula usaha perkebunan karet rakyat. Alat-alat yang digunakan untuk perladangan ini sangatlah sederhana, terdiri dari beliung, parang panjang, parang pendek atau candung, tuai atau ani-ani, bakul, lesung dan antan atau alu, dan nyiru atau tampah. Pertanian dengan sistem ladang, cara pengolahan tanahnya sangat sederhana. Tidak memerlukan cangkul atau pacul, hutan yang dianggap subur. Ditebang dengan menggunakan beliung, dan parang. Pohon yang besar-besar ditebang dan setelah rebah, lantas ditutup. Yaitu, dahan-dahannya dipotong supaya gampang nantinya dimakan api. Sebelumnya, di sekeliling tempat yang akan dibakar itu dilending terlebih dahulu, yaitu dibersihkan dari kayu dan daun-daun kering supaya tidak menjalar ke hutan sekitarnya. Pembakaran dimulai dari atas angin, sehingga dengan bantuan angin, api akan menjalar ke seluruh lapangan. Setelah api pembakaran tersebut dingin, biasanya pada hari kedua atau ketiga setelah dibakar, bibit padi pun mulai disemai. Penanaman bibit ini ada dua cara, yaitu untuk tanah bencah atau basah.
Bibit padi ditaburkan di tanah. Kalau padi sudah tumbuh dan mencapai tinggi kira-kira 30 cm, lalu diubah, yaitu anak-anak padi tersebut disabut kembali dan setelah dibersihkan akar-akarnya ditanam kembali secara teratur. Prinsipnya hampir sama dengan penanaman di sawah. Karet yang ditanam itu dibiarkan tumbuh sendiri tanpa dirawat dan tumbuh bersama belukar. Kalau sudah mencapai umur 4 atau 5 tahun, yaitu saat karetnya telah boleh disadap, barulah didatangi kembali dan dibersihkan. Alat-alat yang digunakan untuk menyadap pohon karet tersebut adalah sebagai berikut. A. Sudut getah, yaitu semacam talang kecil terbuat dari seng yang dipantekkan ke pohon karena untuk mengalirkan getah. B. Mangkok getah, terbuat dari tembikar kasar, tetapi sekarang banyak digunakan tempurung kelapa. C. Pisau getah, juga disebut pisau toreh, yaitu pisau untuk menoreh kulit pohon dan ada juga menyebutnya pisau lain. D. Ember atau kaleng, digunakan untuk mengumpulkan dan mengangkut hasil getah berbentuk susu ke tempat pengolahan. Sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.